Sekarang ormas Islam itu sudah tidak menjadi rujukan. Banyak yang tidak menjadi rujukan kok. Karena apa? Ormas Islam itu tugasnya kan sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang tidak ada ormas yang berani melakukan nahi mungkar. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Semua amar ma'ruf. Gitu Pak ya. Dan bahkan ada isu-isu menitip jatah untuk calon menteri, calon pejabat itu ormas. Itu kan tugasnya parpol yang begitu. Tapi saya tidak melihat ormas yang melakukan nahi mungkar. Sehingga kok diundang apa ke istana? Anda berani bernahi mungkar, Anda berani bicara benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Ceramah Habib. Jadi bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan sebuah ceramah dan yang mana akan disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana ceramah selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada ormas Islam di Indonesia yang menjalankan nahi munkar, katanya. Ormas-ormas Islam rata-rata pro dengan pemerintah, katanya. Dia ini tahu apa pura-pura nggak tahu bahwa ada salah satu ormas Islam yang teguh dalam pendiriannya menjalankan nahi munkar. Bahkan ormasnya dianggap ormas radikal dan pemimpinnya dicap sebagai provokasi, dan pemimpinnya juga sering masuk keluar penjara gara-gara teguh dalam pendiriannya menjalankan nahi munkar di Republik Indonesia ini. Tapi apa balasannya? Ormasnya dibubarkan, dicap teroris, radikal, provokasi. Yang membubarkannya kan salah satunya ya Anda ini, Bapak Mahfud MD. Pasti Bapak tahulah ormasnya ormas apa. Kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban. Kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan, semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto, Habib Riziknya enggak. Sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman cengar-cengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI sekanyang FPI. Saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan, saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan, dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI, nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan.
Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi, sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku tergugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib, atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas nggak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Ya, saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezaliman. Habib kan kalau ngajarin kezaliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya 3 robah, dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat, saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya, dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya, FPI lagi, sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru, nggak capek. Dari sekarang pagi, telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu plang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore, naik plang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak diri. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya, selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Kenal lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan politik, mesti dilawan oleh politik. Emang takbir. Kira-kira jelas gak? Nah, karena itu yuk, terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan, itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah, siap jaga persatuan, siap untuk amar ma'ruf nahi munkar, siap untuk taat kepada Allah yang maha besar. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah ceramah yang sangat luar biasa. Dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan dari ceramah tersebut, yang mana sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau menyampaikannya di depan para umat begitu menggebu-gebu, begitu dengan penuh semangat, begitu berani sekali menyampaikan hak-hak yang batil ya batil. Jadi insya Allah kalau kita menyaksikannya, mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan memahami dan
mengetahui poin-poin yang telah beliau sampaikan. Mungkin di antara kita umat Islam, kebanyakan kita sebagai umat Islam mungkin sudah mengetahui bahwasanya beliau garda terdepan apabila negara amburadul, agama ya istilahnya diremehkan dan sebagainya, beliau berada di barisan paling depan. Dan kita akui bahwasanya beliau Habib Rizik mempunyai karakter yang tegas dan juga percaya diri dan juga berani. Di balik ketegasannya beliau, di balik kerasnya beliau, tetapi tidak menghilangkan rasa kasih sayang, rasa kelembutan, dan rasa ukhuwah Islami atau rasa ukhuwah wataniyah. Jadi mungkin bagi koruptor-koruptor atau apapun itu yang ingin merusak negara kita pasti tidak akan menerima, tidak akan menerima pesan nasihat yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap ceramah yang sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan khilafan, karena saya adalah manusia biasa yang tak lepas dari salah maupun dosa. Dan sebelum diakhiri, kita doakan bersama semoga beliau, Imam Besar Habib Rizik Syihab, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi umurnya, dan Allah lindungi segala perjuangannya, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang ingin mencelakinya, dan semoga Allah jauhkan dari orang-orang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian, dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung itu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.